Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irina Salma Widiawati dari kelas 10 MIPA 2 nomor 49. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sabdawar atau Hidayatullah yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya ini kemudian bekerjasama dengan Kerajaan Aceh dalam usaha merebut pelabuhan Malaka. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya menjadi kabupaten yang tunduk pada Majapahit yang saat itu sudah mengalami kemunduran untuk beberapa tahun sebelum hubungan merenggang dan akhirnya melepaskan diri pada perempat akhir abad ke-15. Demak bermula dari pemukiman yang bernama Bintaro. Pemukiman ini hasilnya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia ekspedisi dan penaklukan di bawah Fatih Ilyas. Demak di bawah Fatih ini kabilah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali dia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti Sunan Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana tahun 1527. Juga menaklukkan hampir seluruh pasukan Jawa Barat 1528 sampai 1540. Serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban 1527, Madura 1528, Madiun 1529, Surabaya dan Pasuruan 1527 sampai 1529, Kediri 1529, Malang 1529 sampai 1545, dan Belambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa 1529 sampai 1546. Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran penaklukan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fatihillah, pemuda Sapasai Sumatera yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati diperintah oleh Trenggana untuk menentukan Banten yang kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri, sedangkan Sunan Kudus melupakan imam di Masjid Demak juga memimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Suksesi Raja Demak ketika tidak berlangsung mulus terjadi persaingan panas antara Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surawiyoto oleh Sunan Prawoto anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surawiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu Surawiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedalepen yang artinya Sekar gunung digugur di sungai. Pada tahun 1546 Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto anak Trenggana sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547 Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh Kukut, pengikut Pangeran Arya Panangsan, bukan Pangeran Surawiyoto. Pangeran Arya Panangsan adalah Adipati Jipang pada waktu itu. Adipati Arya Panangsan ada murid Bekasi dan Sunan Kudus. Diceritakan bahwa pengikut Arya Panangsan juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kaliamat, suami Ratu Kaliamat. Hal ini merupakan Adipati Hadiri bahwa tidak memusuh Pangeran Arya Panangsan. Salah satunya adalah menantu Sultan Trenggana Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Punca dan peristiwa ini Arya Panangsan dibunuh oleh Sultan Wijaya anak angkat Joko Tingkir yang tergabung dalam pasukan Pajangi yang menyerang Jepang. Dengan terbunuhnya Arya Panangsan, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Joko Tingkir menyerahkan pusat pemerintah ke Pajang dan mendekat pada Pajang atau Kesultanan Pajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan singkat dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.